Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 10 akan membahas tentang gerak melingkar dan torsi. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Arfarel Andira Triseptian. Saya Kesana Surga. Saya Diraja Putra Manalu. Saya Felix Rizal Gunawan. Saya Diorafin Akbar. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke videonya. Yang pertama yang bakal kami jelaskan yaitu gerak melingkar. Nah, gerak melingkar sendiri ini adalah gerak suatu benda dalam suatu lintasan melingkar dengan kecepatan tertentu. Contohnya itu gerak kincir angin dan gerak jarum jam. Selanjutnya itu besaran gerak melingkar. Yang pertama besaran sudut atau disebut angular. Besaran ini adalah besaran yang arah kerjanya melingkar dan membentuk sudut tertentu pada besaran vektor. Yaitu bagiannya itu periode, frekuensi, posisi sudut, dan kecepatan sudut. Kemudian yang kedua ada besaran linear atau kita sebut tangensial. Nah, besaran ini adalah besaran yang arah kerjanya lurus atau tidak membentuk sudut, yaitu kecepatan linear, percepatan sentripetal, dan gaya sentripetal. Materi selanjutnya ada posisi sudut atau theta. Jadi posisi sudut atau besar sudut yang ditempuh oleh partikel dalam waktu tertentu. Rumus theta sendiri ada berbagai macam. Yang pertama ada theta sama dengan omega kali waktu, atau sama dengan bisa diuraikan kembali menjadi 2pi frekuensi dikali waktu, atau sama dengan 2pi frekuensi dikali waktu dibagi dengan T atau periode. Selanjutnya juga ada rumus theta. Theta sama dengan 2pi dikali radian, atau theta sama dengan S per R. Theta itu artinya posisi sudut dalam radian. Omega atau sama dengan kecepatan sudut dengan satuannya radian per second. F sama dengan frekuensi dengan satuannya hertz. T sama dengan periode dengan satuannya S atau second. T waktu dengan satuannya S atau second. S itu panjang busur dengan satuannya M meter, dan R itu jari-jari dengan satuannya M meter. Selanjutnya ada kecepatan sudut atau omega, besar sudut yang telah ditempuh dalam selang waktu tertentu. Rumus omega juga ada berbagai macam. Bisa yang pertama ada W atau omega sama dengan delta theta dibagi delta T atau delta waktu. Ada juga omega sama dengan theta dikurang delta pertama dibagi waktu. Selanjutnya juga kalau dengan periode kita bisa menggunakan rumusnya omega sama dengan 2pi per periode, atau dengan frekuensi rumusnya omega sama dengan 2pi kali frekuensi. Dengan catatan satu lingkaran itu 360 derajat atau sama dengan 2pi radian atau satu putaran. Lalu kita masuk ke besaran sudut atau angular. Besaran sudut atau angular itu terbagi dua, yaitu periode T dan frekuensi F. Jadi F itu adalah banyaknya putaran setiap waktu, lalu T itu adalah lama waktu untuk melakukan satu putaran. Jadi rumusnya itu adalah F sama dengan 1/T atau T sama dengan 1/F. Lalu kita masuk ke kecepatan linear, di mana artinya adalah kecepatan benda untuk mengelilingi lingkaran yang arahnya selalu menyinggung sisi lingkaran. Jadi rumusnya adalah F sama dengan 2pi F kali R, atau 2pi R per T, atau omega R. Lalu kita masuk ke percepatan sentripetal, yaitu percepatan yang arahnya selalu menuju pusat lingkaran, terjadi karena perubahan arah kecepatan linear. Jadi AS sama dengan V kuadrat per R, atau omega kuadrat kali R. Lalu kita masuk ke gaya sentripetal, yaitu gaya yang arahnya selalu menuju pusat lingkaran, atau bisa disebut juga dengan gaya yang menyebabkan percepatan sentripetal, di mana Fs sama dengan M kali A, atau M sama dengan V kuadrat per R, atau M kali omega kuadrat kali R. Selanjutnya saya akan membahas tentang GMB dan GMBB. GMBB atau gerak melingkar beraturan adalah gerak dengan kecepatan sudut tetap. Kita bisa mencari kecepatan sudutnya dengan rumus kecepatan sudut sama dengan delta theta per T. Kemudian untuk mencari kecepatan sudut, kita bisa menggunakan rumus kecepatan sudut sama dengan delta theta per T. Selanjutnya ada GMBB atau gerak melingkar berubah beraturan. GMBB adalah gerak suatu benda yang menempuh lintasan dengan kecepatan sudut berubah dan percepatan sudutnya tetap. Kita bisa mencari percepatan sudut akhir dengan cara menjumlahkan kecepatan sudut awal dengan percepatan dikali waktu dengan satuan second. Dan untuk panjang lintasan kita bisa mencarinya dengan mengalihkan kecepatan sudut awal dengan waktu plus setengah
alfa T kuadrat. Oke, kemudian yang terakhir yaitu adalah torsi. Apa itu torsi? Torsi yaitu besaran fisika yang menyatakan kemampuan suatu gaya untuk memutar suatu benda terhadap suatu poros. Adapun komponen-komponen yang memengaruhi torsi yaitu ada besarnya gaya atau F, kemudian ada jarak titik gaya dari poros, dan ada sudut atau theta. Untuk rumusnya sendiri yaitu torsi sama dengan F sin theta dikali R. Kenapa di sini memakai sin theta? Karena torsi itu yang memengaruhi hanya gaya yang tegak lurus terhadap suatu poros. Oke, mungkin itu saja pembahasan dari kelompok kami mengenai gerak melingkar dan torsi. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih.